Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi bedah emiten kita kali ini. Coba siapin catatannya ya, karena hari ini kita bakal gelar semacam masterclass buat value investing. Kita bakal bongkar barang-barang tumpukan file laporan keuangan dan catatan riset yang baru aja rilis ini. Nah, sebagai mentor kalian, tugas saya di sini tuh bukan cuma sekedar baca grafik harga saham ya, tapi saya mau ngajak kalian nyelam lebih dalam ke fundamental aslinya. Kita bakal nilai harga wajar dari sebuah perusahaan raksasa industri, langsung dari datanya. Gimana? Udah siap nemuin harta karun yang lagi sembunyi? Nah, pertama-tama, saya mau nantang asumsi kalian dulu nih soal efisiensi pasar. Pernah kebayang nggak sih ada saham blue chip yang udah puluhan tahun konsisten cetak laba, bener-bener nguasain pasar, tapi di luar sana harganya cuma dihargai sepertiga dari nilai buku aslinya? Kayaknya mustahil ya, kayak cerita fiksi gitu. Tapi percaya deh, di pasar model kita, anomali ketidakefisienan kayak gini tuh beneran ada loh. Dan hari ini, dari dokumen-dokumen yang kita pegang, kita bakal buktiin itu semua. Oke, yuk kita langsung bahas aja. Masterclass kita hari ini bakal dibagi jadi 6 tahap. Pertama, kita bandingin harga pasar versus nilai wajarnya. Kedua, kita telusuri jejak sang raja kabel. Ketiga, kita bahas katalis makronya, tembaga dan IKN. Keempat, kita bedah neraca keuangannya. Kelima, valuasi dibandingin kompetitor. Dan terakhir, tentu aja, kesimpulan strategisnya. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Harga pasar versus nilai wajar. Ini dia celah, alias gap dari value investing. Kalian pasti tahu kan, inti dari filosofi value investing itu apa? Ya, nyari celah yang gede banget, kesenjangan antara harga yang ditawarin pasar sekarang sama nilai intrinsik perusahaan yang sebenarnya. Coba deh, kita perhatiin angka di catatan ini. Berdasarkan data Indo Premier Sekuritas Kuartal 1 tahun 2026, harga pasar saham PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk atau kode emitennya SCCO itu ada di level Rp2.340 per lembar. Tapi tunggu dulu, lihat nilai buku per saham teoretisnya, Rp6.947. Jomplang banget kan? Ada potensi upside yang gila-gilaan di sini cuma untuk bikin harga sahamnya balik ke harga wajar aja. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 0,34. Yap, itu rasio price to book dari SCGO saat ini. Maksudnya gini, bursa saham sekarang ini lagi ngobrol seluruh aset, fasilitas, dan operasional perusahaan ini ke kalian dengan diskon yang super masif. Sampai 66% dari nilai bukunya. Gila nggak tuh? Sebagai investor yang mikir pakai logika, angka diskon segede ini pastinya bikin kita langsung melek dan nuntut perhatian penuh kan? Lanjut ke bagian 2 yuk. Kita kenalan sama jejak sang raja kabel yang udah jadi pemimpin pasar selama 50 tahun. Tapi gini, angka di atas kertas itu tetap butuh fondasi bisnis real yang kuat. Kita harus pastiin kalau kita ini lagi beli bisnis yang beneran nyata, bukan cuma ilusi pembukuan doang. Kalau kita kilas balik sejarah perusahaan yang secara komersial dikenal dengan nama Sucaco ini, mereka tuh udah berdiri dari tahun 1970 loh. SCSCO udah ngelewatin lebih dari 5 dekade siklus ekonomi. Mulai dari krisis moneter sampai pandemi kemarin, mereka tetap kokoh. Dan sekarang, perusahaan yang dulunya bikin kabel tegangan rendah ini udah bertransformasi jadi tulang punggung infrastruktur modern kita. Mereka bikin kabel tenaga surya, serat optik, sampai kabel buat rel kereta cepat. Kita ini beneran lagi ngomongin pemimpin pasar sejati yang terus berevolusi ngikutin zaman. Masuk ke bagian 3, katalis makro tembaga dan IKN, pendorong utama nilai ekuitas dari atas ke bawah. Seringkali nih, saham yang valuasinya murah secara historis itu butuh semacam katalis buat bisa lepas landas. Nah, dari data LSUG dan catatan GTIC yang kita pegang, kita bisa ngelihat dinamika harga komoditas yang cukup radikal. Di akhir tahun 2025 nanti, ada lonjakan pesat pusat data AI yang bikin harga serat optik melonjak lebih dari 30% di awal 2026. Gak cuma itu, diperkirakan bakal ada kekurangan produksi tembaga sampai 40.000 ton di tahun 2026 karena masalah di tambang dan pembatasan kapasitas smelter. Secara netral, kombinasi macetnya pasokan dan risiko tarif yang tinggi justru ngasih pricing power, alias kekuatan nentuin harga yang luar biasa buat produsen kabel mapan kayak SCCO. Kenapa? Karena mereka udah punya infrastruktur kuat dan cadangan bahan baku yang aman. Terus, jangan lupa juga sama katalis domestik dari pemerintah kita sendiri. Nggak ada perusahaan kabel yang bisa cuan gede tanpa adanya proyek pembangunan masif. Dan jalur permintaannya udah kelihatan jelas di depan mata. Bayangin aja ada pembangunan tahap 2 IKN, kompleks legislatif dan yudikatif di sana, terus proyek pembangkit listrik tenaga surya 50 MW di IKN, ditambah lagi sama transisi energi besar-besaran dari RUPTL-PNN 2025-2034. Proyek-proyek mega ini secara langsung diterjemahkan jadi proyeksi pendapatan jangka panjang yang super solid buat produk kabel khusus tenaga surya dan serat optik dari SCCO.
Oke, bagian 4. Sekarang kita bedah neraca keuangannya, sang benteng finansial yang super kuat. Nah, sekarang saatnya kita gulung lengan baju nih. Mari kita buka kap mesinnya dan bedah laporan keuangan kuartal pertama 2026 ini bareng-bareng. Coba deh, yang paling menarik di sini, perhatiin baris likuiditas di tabel ini. Total cadangan kas mereka itu nyentuh 1,46 triliun rupiah. Padahal, kalau kalian bandingin sama utang jangka panjangnya, praktis nyaris gak ada, cuma 50,2 M rupiah doang. Terus, ekuitasnya juga luar biasa tebal, di 5,71 triliun. Ini sih bukan cuma perusahaan yang aman ya, tapi benar-benar benteng pertahanan finansial yang kokoh banget. Dan biar makin nancep, mari kita kunci pemahaman ini sama fakta yang paling mind-blowing. Kapitalisasi pasar SKCO saat ini tuh cuma 1,92 triliun rupiah. Sementara uang tunai murni yang mereka pegang dan simpan di bank itu 1,46 triliun rupiah. Paham kan maksudnya? Kalian ibarat beli sebuah bisnis industri raksasa yang valuasinya triliunan rupiah, tapi pada dasarnya kalian cuma bayar sisa selisih dari uang tunai yang udah ada di dalam brankas mereka. Ini benar-benar definisi anomali ekstrim di dunia value investing. Masuk ke bagian 5, valuasi dan kompetitor. Kita lihat gimana SCCO ini kalau dijejerin sama saingan-saingannya di industri. Tentu aja, sebagai analis yang cermat kita bakal mikir, emang cuma SCCO doang yang murah? Jangan-jangan seluruh sektor kabel di pasar Indonesia emang lagi didiskon besar-besaran. Tapi pas kita lihat tabel metrik industri ini, jawabannya benar-benar cemerlang. Ini dengan gampang nunjukin kalau SCCO ngalahin kompetitornya, kayak KMI Wire, Voxel, ataupun Jembo Cable. SCCO punya pendapatan tertinggi, nyentuh 7,42 triliun. Tapi di waktu yang bersamaan, mereka justru dihargai pakai kelipatan price to earnings cuma 5,80 kali dan rasio price to book cuma 0,34 kali, yang mana itu paling rendah. Bayangin, perusahaan terbesar, pemasukannya paling besar, malah dijual paling murah sama pasar. Dan sampailah kita di bagian 6, bagian terakhir kita, kesimpulan strategis, keputusan akhir dari mentor. Oke, inilah waktunya kita rangkai semua data tadi jadi satu kesimpulan utuh. Secara objektif berdasarkan catatan kita, kalau kita lihat ringkasan SWOT-nya, kekuatan SCTO jelas ada di posisi pasarnya yang sangat dominan dan likuiditas kasnya yang raksasa. Ya, emang ada kelemahan dan ancaman, terutama kerentanan mereka sama naik turunnya harga tembaga global, serta kebijakan tarif yang kadang nggak menentu. Tapi jujur aja, peluang gede dari mega proyek IKN dan transisi energi hijau ini jauh melampaui kekhawatiran jangka pendek itu. Jadi, secara fundamental, data-data ini nunjukin dengan kuat kalau SCTO ngasih kita profil resiko penurunan yang terbatas banget, tapi dengan potensi keuntungan nilai yang sangat masif buat pemegang saham jangka panjang. Jadi, pada akhirnya semuanya kembali ke kalian sendiri. Dengan tumpukan uang kas yang melimpah, posisi dominan sebagai raja pasar, dan valuasi yang ditawarin dengan diskon securam ini, pertanyaan terpentingnya adalah, udah siap belum portofolio kalian buat ngoleksi nilai sebesar ini? Teruslah menganalisis ya, lakuin riset kalian sendiri, dan sampai jumpa di sesi bedah fundamental kita selanjutnya.